Ya, Bang. Makasih ya, udah bantuin gua. Tenang aja Bang, pasti saya bantuin, namanya teman. Ya udah, saya keliling ya Bang ya. Iya iya. Makasih nih. Sama-sama. Ya. Untung aja gue lihat tadi Renata keluar. Gue pikir udah nggak bisa lagi untuk menyatukan mereka berdua. Ternyata ini kesempatan emas. Ada bagusnya juga, Bu. Mobil. Besok pagi pasti akan seru. Dan kalian berdua tidak akan terpisahkan lagi. Langit? Kamu? Kamu ngapain tidur di mobil aku? Harusnya aku yang nanya kenapa aku ada di sebelah kamu. Dua orang ini pasti lagi berbuat mesum di dalam mobil. Mana? Nah, itu dia orangnya. Turun. Nah, ini. Ini kenapa? Lepas. Diam. Lepasin. Nggak punya malu berbuat mesum di kampung orang. Kalian semua salah paham, kami nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain apa? Berduaan di mobil, baju kamu aja nggak dikancingin. Bohong lagi tuh. Nggak usah dorong-dorong saya. Ayo deh. Lagi. Udah, ikutin aja mereka. Yang ada mereka makin marah. Jangan nantangin, mau dikeroyok. Ayo kita bawa. Bawa ke sini. Ayo ikut kami. Kalian sudah bikin malu di kampung kami. Ikut yang benar. Kamu sudah salah paham juga ya. Kayak kita nggak ngapa-ngapain. Kita mau dikeroyok sama mereka sini. Saya mau dihukum sekarang. Ayo kalian mau dibawa kemana dia? Kalian akan disidang di sana. Berhasil. Lepasin tangan saya sekarang. Lepas. Bilang aja kalau mau kabur. Udah tahu salah, nyolot lagi. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Tenang. Udah, jangan kebawa emosi. Ada apa ini? Pak Lurah, ini dia orang kota yang berbuat mesum di mobil. Ini fitnah, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Oh, berani kalian ya menjelekkan nama kampung sini. Pak Lurah, Pak, tolong percaya sama saya. Saya dan Langit tidak melakukan yang dituduhkan warga. Pak berani sumpah saya, Pak. Tenang. Semuanya tenang, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Masalah ini bisa kita selesaikan secara baik-baik. Pak, saya yakin ini pasti ada orang yang menjebak saya. Pak, beneran Pak, saya nggak ngelakuin. Pak, saya nggak ngelakuin itu.
nggak ngelakuin apa-apa. Tadi aja kan si bajunya lepas. Pak Lurah, kita rajam aja. Biar kampung kita bebas dari azab. Tunggu sebentar, tunggu. Re, Ayah, bapak, ibu, ada apa ini? ayah tolong Rena, ayah. Ayah, Rena nggak ngelakuin zina ya. Rena nggak ngelakuin apa yang dituduhin warga. Ayah percayakan sama Rena. Rena nggak ngelakuin itu, ayah. Lepasin. Astaga, bapak, ibu, Renata ini anak saya. Saya tahu banget bagaimana anak saya. Dia nggak mungkin melakukan hal serendah itu. Jelas aja lo bela, itu kan anak lo. Pak, tapi tunggu. Lepasin, ayah. Jangan anarkis. Re, ayah tahu kamu. Tapi situasinya tidak mendukung, Re. Kalau kamu memang melakukannya, kamu akuin aja, Re. Kami nggak melakukan apa-apa. Jadi buat apa mengaku hal yang tidak kita perbuat? Ayah, Rena nggak ngelakuin. Tenang. Semuanya tenang. Jangan anarkis. Kita ambil jalan tengahnya saja. Kita nikahkan mereka. Sesuai harapan gue, mereka akan terikat dan menikah. Bu Bidan. Iya, Bu, ada apa, Bu? Itu anak kamu lagi ketahuan berzina. Astagfirullahaladzim. Berzina? Sama siapa? Sama laki-laki dari kota. Itu lagi diarak ke balai desa. Balai desa? Renata. Ketahuan bermesum dalam mobil. Renata. Ayah ini gimana, Ayah? Rena nggak mungkin nikah, Ayah. Rena nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhin, Ayah. Ayah gimana dong? Ayah tahu. Ayah yakin sekali kamu nggak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, Re? Kamu lihat tadi sendiri, ayah sampai dipukul sama mereka. Rena. Ibu. Ibu, Rena dipaksa nikah, Bu. Bu, Rena beneran, Rena nggak ada lakuin zina, Bu. Ibu ini gimana, Bu? Rena nggak mau nikah sama Langit. Langit? Rena, kamu ketemuan sama Langit, nak? Rena, bukannya ibu udah bilang sama kamu untuk nggak berhubungan lagi sama Langit. Kenapa kamu diam-diam tanpa pengetahuan ibu? Kamu ketemuan lagi sama Langit, Rena. Kamu nggak nurut sama ibu. Ibu, maafin Rena. Rena juga udah ngelarang Langit buat nemuin Rena, Bu.
ada sedikit pun niat buat ketemu sama dia. Ini gimana, Bu? Rena, Ibu kecewa sama kamu, Nak. Re, ayo. Kita nggak punya pilihan lain, Re. Nasib ibu, nasib ayah, semua tergantung sama kamu. Jangan sampai kita semua jadi korban. Ayo. Percaya sama Rena. Rena nggak ada niatan ketemu sama dia, apalagi sampai nikah kayak gini, Bu. Rena tuh nggak mau. Ibu percaya dong sama Rena. Bagaimana? Saksi? Sah? Sah! Alhamdulillah. Barakallahu laka barak alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kan udah jadi suami istri nih. Nggak usah malu-malu. Cium tangan suaminya. Ya Allah, kenapa Rena harus nikah sama Langit? Rasanya hamba masih belum kuat nerima ini, ya Allah. Dimatiin aja ya. Apa ini memang sudah jalanmu, ya Allah, untuk anakku bisa kembali ke keluarga yang sebenarnya. Yasmin. Langit mana ya? Langit? Paling di kamarnya, Bu. Tapi ini udah siang ya. Kok dia belum bangun? Ibu udah cek ke kamarnya. Tapi itu kasurnya rapi kayak nggak ditidurin semalaman. Tunggu, maksud Ibu Langit nggak pulang semalam? Kayaknya nggak pulang sih, soalnya Ibu telepon. Nggak aktif juga teleponnya. Kemana ya? Kemana dia? Oma, Tante. Ya ampun, Luna. Luna, kamu kenapa? Oma, Tante. Aku sengaja datang ke sini mau nemuin Langit. Aku tuh dari semalam gak bisa tidur, Oma. Aku mikirin Langit, aku hubungin dia, tapi nomornya gak aktif-aktif. Iya, Oma juga ngubungin Langit gak aktif juga. Semalam dia tuh gak pulang. Langit kan udah ingat semuanya. Termasuk ingat soal Renata. Apa mungkin dia pergi menemui Renata?
Renata, tunggu. Kamu mau kemana? Aku nyari ibu aku. Setelah kita ijab kabul, ibu nggak tahu pergi kemana. Oke, kita akan cari ibu kamu. Tapi sekarang kamu tenang dulu ya. Pengantin baru. Gitu dong. Kalau udah jadi suami istri itu harus romantis. Alah, masih pakai malu-malu juga. Gimana sih, orang udah suami istri kok. Nggak apa-apa, bebas mau ngapain juga kalau suami istri. Oh iya, kalau kalian udah mau pergi, ayah ngikut ya. Ayah pengen cobain duduk di mobil bagus, mobilnya kalian. Mobil langit ya. Re, kalian ini kan udah menikah. Kalau udah jadi suami istri, mobilnya langit, mobil Renata juga. Ibu! Ibu. Bu. Rena mau bicara sama ibu. Bu, Rena ngelakuin pernikahan ini tuh supaya ibu sama ayah tuh nggak diomongin sama warga. Apapun alasannya, kalian sudah menikah. Dan kamu udah nggak butuh ibu lagi, Rena. Bu, Ibu Rena tuh butuh ibu. Ibu. Ayah, Ibu marah banget sama Rena ya. Rena udah ngecewain Ibu. Udah, kamu tenang aja. Ibu kamu tadi itu cuma lagi shock berat. Ayah juga kaget kok. Ayah juga shock berat kok begitu kalian menikahkan paksa. Udah, kamu tenang aja. Kasih ibu beberapa hari, dia pasti akan lebih tenang. Rena tuh tahu banget ibu gimana ya. Ibu sampai bilang ke Rena kalau Rena tuh udah nggak butuh ibu lagi. Renata, kita susul ibu kamu aja sekarang. Kita bicarain semuanya sampai ibu kamu mau nerima kita. Ayo. Makasih. Mertua juga dibukain dong pintunya. Ibu. Bu, kita pulang ya, Bu. Ibu jangan jalan kaki, Ibu ntar capek. Mendingan Ibu naik mobil aja ya, bareng Rena, ada Langit, ada Ayah juga. Nggak usah. Kamu nggak perlu antar ibu lagi, Rena. Lebih baik kamu pergi dari sini. Dan kamu jalanin kehidupan kamu sendiri. Kamu nggak usah ikutin ibu lagi. Ibu masih Rena. Bu, Ibu. Ibu kami itu lagi emosional. Biarin aja dulu, dia sedih. Karena anaknya sematawayang menikah. Apalagi abis ini langsung diboyong ke Jakarta. Kita memang harus ngejar waktu ke Jakarta.
Jangan sampai kesorean. Karena saya pengen secepatnya ketemu dengan orang tua saya. Oh iya betul itu. Harus buru-buru ke Jakarta. Ayah juga udah kepengen banget ketemu Besan. Enggak, Langit. Aku nggak mau pergi dalam keadaan kayak gini. Aku nggak mau pergi ninggalin ibu dalam keadaan ibu emosional. Aku mau ibu ngerestuin aku. Aku butuh itu. Re, seperti yang ayah udah bilang sama kamu, ibu kamu itu perlu waktu. Lagian ayah juga kan udah restuin kamu sama Langit. Sekarang kamu ke Jakarta. Temuin mertua kamu. Enggak ya. Bagi Rena, restu ibu itu sangat penting. Rena nggak akan ke Jakarta tanpa ibu.